Ya mohon doanya aja ya. Oke, terima kasih. Bener gak? Itu doakan aja. Kalau itu doakan aja yang terbaik. Saya belum ketemu Ricis juga, jadi langsung tanya aja ke orangnya ya. Aku ada Cindy juga ya, di dalam juga. Ada ayahnya Rian, ada adiknya Rian juga. Pokoknya kita support semua. Sangat banyak ya persiapannya, apalagi mau dekat lebaran, pasti kue lebaran kan kalau bertamu gitu. Insya Allah banyak lah, hati, pikiran harus bersih semua untuk mempersiapkan Ramadan biar lancar semua. Targetnya adalah ingin menjadi lebih baik aja. Meski proses perceraian keduanya masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kini hubungan rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan belakangan terus ramai diperbincangkan. Lantaran keduanya terlihat adem ayem, walaupun diterjang oleh masalah yang terbilang rumit. Saking dewasanya Rian dan Ricis menghadapi cobaan, kedua pasangan yang menikah pada tahun 2021 itu nyatanya masih kerap menjalin komunikasi yang cukup baik di tengah ambang perceraian. Padahal patut diketahui pula jika sidang perdana mereka yang digelar pada 19 Februari lalu harus berakhir dengan pilu, lantaran Ricis ngotot ingin bercerai dari Teuku Ryan. Namun seiring berjalannya waktu, baik Rian dan juga Ricis justru menampilkan gestur yang tak biasa dari sebelumnya. Bahkan baru-baru ini keduanya kepergok mesra di bandara saat Rian diduga menjemput sang istri dan anaknya yang baru saja pulang dari liburan ke Jepang. Ya mohon doanya aja ya. Oke, terima kasih. Ujuk bener gak? Itu doakan aja. Kalau itu doakan aja yang terbaik. Saya belum ketemu Ricis juga, jadi langsung tanya aja ke orangnya ya. Aku ada Cindy juga ya, di dalam juga. Ada ayahnya Rian, ada adiknya Rian juga. Pokoknya kita support semua. Nggak gimana-gimana, tadi masa kayak ngeliat juga keluarga Ricis datang. Terus juga aku juga dekat sama keluarga Rian segala macam, nggak ada gimana-gimana ya biasa aja kayak keluarga kan dari awal kan pihak cowok punya keluarga, pihak cewek punya keluarga, mereka bersatu. Karena pernikahan mereka ya bertemu di dalam bersatu. Jangan dengerin orang kalau bukan dari orangnya langsung ya. Pertama, karena udah terlalu banyak orang yang pengen diundang di TV untuk perkaranya mereka. Ya, ada yang bilang kakaknya lah, ada yang bilang apa, dengerin langsung aja intinya di mana. Gue ini saksi di mana ada pernikahan Rian terbentuk sama Ricis. Yang di Aceh, yang di Jakarta itu gue ada, sampai detik ini gue masih bagian dari mereka. Gue yang tahu itu aja, tidak mau sembarangan ngomong karena bukan ranah gue pribadi. Jadi kalau ada orang yang ngomong kanan kiri segala macam, Ricis gini lah, Rian selingkuh lah, segala macam, nafkah lahir batin, apalah itu, jangan didengerin kalau bukan dari mulutnya mereka. Jadi jangan menyudutkan seseorang hanya untuk sesuatu hal yang cuma lu harapkan ke orang itu gitu loh. Lo terlalu berharap sama orang itu nggak baik. Sekali lagi gue ingetin buat para netizen dan siapapun orang juga yang nongol di TV hanya untuk klarifikasi masalahnya Rian dan Ricis, please stop. Karena lu hanya dibutuhkan di saat itu. Nanti lu salah ngomong itu bumerang buat diri lo sendiri gitu. Jadi kayak stop lah bahas-bahas mereka. Stop untuk bilang kalau seandainya Rian kayak gini, Ricis kayak gini, itu stop. Karena hanya mereka berdua yang tahu permasalahannya mereka. Kalau menurut saya pada akhirnya itu sinyal untuk rujuk terlalu dini. Karena biar bagaimanapun sayang sekali kalau pada akhirnya tidak memberikan kesempatan satu sama lain untuk melakukan refleksi, introspeksi gitu ya. Atau bahkan memberikan satu sama lain kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan yang sekiranya akan lebih bisa mendukung upaya mereka untuk bisa rujuk. Karena gini, pada saat memutuskan berpisah lalu akhirnya rujuk tanpa diiringi dengan perubahan-perubahan baik, ini yang justru akan jadi bahaya untuk hubungan tersebut gitu. Jadi ada baiknya sih ya diiringi dengan kesempatan masing-masing untuk saling menunjukkan dulu deh perubahan-perubahan apa sih yang bisa dilakukan, atau pelajaran apa yang mereka bisa ambil dari kesalahan mereka sebelumnya, lalu mereka kemas menjadi satu perubahan perilaku sehingga mereka yakinkan bahwa perubahan ini akan lebih bisa membantu mereka untuk bisa menjalin pernikahan nantinya lebih baik gitu. Karena ya nggak cukup lah untuk rujuk cuma sebatas ya aku ingin balik tapi lalu tidak ada usaha atau pembuktian perilaku gitu ya. Ya kan sama aja. Banyak sih ya alasan, yang pasti tahu motif sesungguhnya adalah hanya Mbak Ricis ya sendiri ya.
yang paham kenapa dia harus memberikan hal tersebut. Tapi yang jelas bisa jadi sekali Mbak Ricis berupaya untuk tetap menjalin hubungan baik gitu ya, karena biar bagaimanapun ada Moana yang dia pahami betul harus ada kerjasama dan kesepakatan dengan calon mantan suaminya ini untuk mengasuh bersama. Nah, dalam proses mengasuh bersama ini kan walaupun mereka berpisah perlu tetap ada hubungan baik, interaksi yang baik. Diusahakan untuk tidak timbul rasa marah, dendam, kebencian gitu ya, supaya apa? Ya interaksinya lebih mudah, komunikasinya lebih mudah, relasinya juga lebih mudah. Karena ya bisa jadi kesadaran untuk memang full fokusnya hanya untuk mengasuh bersama. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Di tengah panasnya proses perceraian yang melanda rumah tangganya, Teuku Ryan justru mendapat dukungan dari keluarga Ria Ricis. Ia, dengan adanya dukungan tersebut, seolah memunculkan sebuah sinyal terkait adanya kemungkinan rujuk di antara keduanya. Adapun bentuk dukungan yang dimaksud ialah sebuah support dari keluarga Ricis yang hadir saat acara gala premier film terbaru yang dibintangi oleh Ryan. Ya, terlihat kedua kakak dari Ria Ricis, Oki Setiana Dewi dan Dr. Cindy pun hadir untuk menyaksikan aksi dari Ryan yang pertama kalinya tampil di layar lebar. Lantas, seperti apa bentuk dukungan yang diutarakan oleh Oki Setiana Dewi kepada Ria Ricis dan Teuku Ryan? Oh iya, kemarin saya hadir di acara premier filmnya Ryan. Saya sangat bahagia sekali karena adik-adik saya yang berkarya, berprestasi, ya mereka membangun karir ya dengan sepenuh hati. Tentu kita harus memberikan support. Jadi kemarin ada saya, ada Cindy, kita memberikan support untuk Ryan supaya terus bersemangat dalam berkarya dan insya Allah ke depannya bisa terus menghasilkan karya-karya yang gemilang insya Allah. Kan berproses ya, manusia kan berproses. Maksudnya ini kesempatan yang bagus banget karena Ryan udah jadi langsung pemeran utama gitu kan, satu hal yang bagus. Jadi kita harus berikan support supaya bisa berkarya terus. Kalau Ryan sama Ricis mungkin baiknya ditanyakan langsung ke beliau-beliau. Kalau saya support siapapun adik-adik saya yang berkarya. Teman-teman doakan semoga Ramadan kita lebih baik. Grogi banget pasti. Ya alhamdulillah senang juga dan keluarga kayak tadi Mbak Cindy sama Bang Arif juga datang. Cinta filmnya menginspirasi ya, alhamdulillah. Saya senang movie-nya Indonesia makin selalu bagus dan inspirasi banget. Yang pertama ya. Kemudian urusan hari Senin tunggu sampai hari Senin. Oke? Enggak Bang, tapi kan pertemuannya katanya mau mediasi antara mediasi itu Iya dong, masih dong. Hari Senin kan nanti ada mediasi lagi. Oke, tapi menerima hasil mediasi. Oke, di luar dari pengadilan agama sendiri. Terus akan kita lakukan ya. Tapi sudah dilakukan. Sudah dong. Kapan Bang itu Bang dilakukan? Berarti ini salah satu pertemuan mediasi yang di luar gak sih Bang sama Oki sendiri sama Kak Dokter sini? Ini saya mau janjian lagi. Ya enggak sebentar aja Bang. Sudah cukup. Dikit aja. Terkait mediasi di luar itu kapan dilakukan Bang? Sudah kapan dilakukan Bang? Sudah gini. Pihak pengadilan itu sudah maksimal ya. Kami dengan pengacara sebelah juga akan mendorong itu gitu ya. Kalaupun nanti ada perubahan, kita lihatlah jalannya persidangan nanti ya. Ini bukan waktunya untuk ini nih. Aduh. Tentu ya. Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Ada terang nggak sih Bang buat untuk pasti lah. Untuk berdamai Bang. Insyaallah ya. Yang penting sepatu udah sampai ya. Terima kasih ya. Iya. Bang, pertemuan mediasi di luar pengadilan itu kapan Bang? Nanti. Sudah dilakukan kan tadi Abang bilang. Udah yuk. Tadi Abang bilang sudah dilakukan. Sudah guys. Ya lepas. Udah. Terima kasih. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan.
Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah untuk mengumpulkan ladang pahala. Hal tersebut tentunya tak mau dilewatkan begitu saja oleh orang-orang termasuk Teuku Ryan. Ramadan kali ini pastinya akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya bagi Teuku Ryan, yang mana pada bulan Ramadan ini dirinya harus menghadapi gugatan perceraian dari sang istri. Tak memungkiri pula jika Teuku Ryan pastinya akan merindukan momen-momen kebersamaan dengan Ria Ricis dan si kecil Moana. Pria berusia 29 tahun itu pun berharap agar di bulan Ramadan kali ini dirinya dapat mengubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lantas, akankah Teuku Ryan kembali menjalani puasa bersama dengan Ria Ricis? Sangat banyak ya persiapannya, apalagi mau dekat lebaran, pasti kue lebaran kan kalau bertamu gitu. Insya Allah banyak lah, hati, pikiran harus bersih semua untuk mempersiapkan Ramadan biar lancar semua. Targetnya adalah ingin menjadi lebih baik aja. Pasti dong, kalau momen-momen itu kan pasti kita kangenin. Alhamdulillah juga kita masih diberi rezeki umur, bertemu lagi sama Ramadan yang berikutnya, dan alhamdulillah kita bisa memanfaatkan untuk kebaikan semuanya lah. Kita karena nggak pernah tahu ya, apakah kita masih ketemu di lebaran ke depan atau enggak. Jadi kita pos-poskan cari ibadah amal di sini. Iya, mohon doanya. Dan intinya di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga saya. Intinya saya mohon doanya saja untuk semuanya agar semuanya baik-baik aja. Intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya, karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Ya pokoknya mohon doanya aja agar ada kelancaran. Ya namanya juga mediasi ya, kita mencari titik terang. Apakah ingin mendamaikan juga nggak sih Bang? Kalau kita, ya kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi kepada klien kita. Kalau itu kita nggak dapat informasi ya. Informasi cuman yang kita tahu memang tidak serumah kan. Bicara aja kan pasti nggak ada kecocokan dong. Ya udah itu aja. Tapi nggak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.